Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Idris. Nabi Idris merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam, yaitu putra dari Habil dan Ikrimah, yaitu merupakan putra-putri Nabi Adam. Beliau merupakan nabi yang mewariskan banyak pengetahuan hingga saat ini masih berguna. Kenabiannya perlu kita yakini sebab iman kepada Nabi merupakan salah satu termasuk rukun iman dalam Islam. Kata nama Nabi Idris berasal dari darasa yang berarti belajar, sebab beliau sangat suka sekali belajar dan beliau juga sering mengkaji fenomena alam. Beliau juga dikenal dengan nama Akhnuh. Beliau hidup selama 345 tahun. Allah SWT memerintahkan beliau, Nabi Idris, untuk berdakwah di Irak kuno ataupun Babilonia dan Mesir. Beliau menerima wahyu saat umur 82 tahun. Nabi Idris juga merupakan keturunan Nabi Adam pertama kali yang menerima wahyu setelah Adam dan Syeds. Hal itu tertera dibuktikan dalam Quran surat Maryam ayat 56. Pada mulanya Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di daerah Babilonia, yaitu Irak kuno. Tapi kemudian Nabi Idris hijrah dari Babilonia di Irak kuno kemudian ke Mesir, lantaran penduduk setempat tidak menerima apa yang diajarkannya. Nabi Idris juga dikenal sebagai nabi yang gemar bertasbih, bahkan beliau memiliki banyak keterampilan seperti menjahit dan lain-lain, sehingga keterampilan itu kemudian diajarkan kepada umatnya. Nabi Idris juga bergelar singa Allah, yang berarti beliau tidak pernah ketakutan ketika menghadapi kaum kafir, yaitu musuh-musuh Allah. Dan bahkan beliau juga mendapatkan gelar Asadul Usdud yang diberikan oleh Allah SWT, sebab beliau tidak pernah putus asa terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh Allah SWT. Beliau juga berpesan kepada umat manusia, yaitu untuk senantiasa menyeru perintah Allah SWT seperti puasa, sholat, mengaji. Kemudian beliau juga menyerukan untuk memberikan salat jenazah sebagai penghormatan terakhir kepada manusia. Beliau juga memerintahkan untuk menghindari hasad dan dengki. Idris dikenal sebagai nabi yang berpengetahuan luas dan cerdas. Bahkan hal itu dibuktikan dalam Quran surat Al-A'la bahwa beliau merupakan satu-satunya manusia yang bisa menulis dan membaca. Beliau juga mempunyai banyak keterampilan seperti membuat baju, menjahit, dan masih banyak yang lainnya lagi. Beliau juga pandai dalam ilmu rasi perbintangan, sehingga beliau memanfaatkan itu sebagai petunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, bahkan sebagai ramalan cuaca. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar pria tersebut adalah malaikat Israil yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanannya itu kepada Israil, namun ditolak. Pada akhirnya mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu, sebab tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Lantas beliau mengajukan pertanyaan karena diliput rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israil," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya, sebab malaikat Israil bertugas mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku, apakah kau sedang bertugas untuk menyabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seorang sedang menyuap makanan. Lantas, apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" tanya beliau. Malaikat Israil menggeleng. "Tidak, ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin," ucap sang malaikat. Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israil mencabut nyawanya kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israil, sebab segala hal yang dilakukan hanya atas perintah Allah SWT. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah," kata malaikat Israil. Namun Allah SWT pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika
Malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan dan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakratul maut yang terasa dahsyat. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan. Suatu ketika, Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi, Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan unik. Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya. Nabi Idris menjawab, jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku sekian bertambah setelah melihat neraka. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab dia melihat malaikat pencegahan neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan mensiksa manusia-manusia yang di dalamnya. Selanjutnya malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Nabi Idris sampai ke pintu dan dari sana Nabi Idris bisa melihat kenikmatan kerajaan yang anggun, hadiah yang luar biasa, pohon-pohon, sungai-sungai, dan buah-buahan. Di sana Nabi Idris juga nyaris pingsan, namun dia pingsan bukan karena takut atau melihat yang menakutkan. Sebaliknya dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang. Dia terlena dan ingin tetap berada di surga. Nabi Idris berkata, wahai saudara malaikat maut, aku telah merasakan pahitnya kematian, telah melihat hiruk-pikuk neraka jahanam. Apakah engkau mau memohon kepada Allah agar mengizinkanmu masuk ke dalam surga dan meminum airnya agar hilang pahitnya kematian? Malaikat maut meminta izin kepada Allah dan Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga dan kemudian keluar lagi. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga dan beliau meninggalkan sendalnya di bawah pohon yang ada di surga lalu keluar. Nabi Idris pun berkata, wahai malaikat maut, sendalku tertinggal di dalam surga. Kalau begitu, kembalilah dan ambil sendalmu, kata malaikat maut. Maka beruntunglah Nabi Idris berada di surga Firdaus dengan mendaras kitabullah dan Allah mencukupkannya dari keburukan iblis. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.